Shalom, selamat hari Minggu. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian Minggu. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita mendengar KOR Anak Sekolah Minggu.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat untuk kita minggu ini
dari hukum Taurat 10 dan artinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Cor Cantate Domina.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis pada Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara bergantian. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahku ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Sending.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-15 sesudah Trinitatis, tanggal 25 September 2022. Topik Minggu, ibadah disertai rasa cukup. 1. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, di ibadah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Jumat 30 September 2022 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 2. Mutasi pendeta. A. Sesuai dengan surat
Keputusan Eporus nomor 437/PDT/SK/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 memutuskan dan menetapkan Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH jabatan sekarang Pendeta Fungsional HKBP Pasar Minggu menjadi pimpinan jemaat HKBP Marturia Pulau Gebang Resort Ebenezer Kanal Timur. B. Sesuai SK Eporus nomor 436/PDT/SK/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 memutuskan dan menetapkan Amang Pendeta Saur Pangihuton Pandapotan Sirait STH jabatan sekarang pimpinan jemaat HKBP Ciganjur Resort Srengseng Sawah menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu. C. Acara temu pisah surat preses nomor 469/D8/DKI/9/2022 diadakan Minggu 30 Oktober 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 2. Pendaftaran CD periode 2022-2023. Gereja membuka pendaftaran pelajar CD periode tahun 2022-2023. Bagi jemaat yang akan mendaftar dapat menghubungi kantor gereja dengan membawa surat pengantar dari Sentua Wilayah, fotokopi akte baptis, fotokopi akte lahir 1 lembar. Kelas CD rencana dimulai di bulan Oktober 2022. Pertemuan pendeta dan pelajar CD bersama orang tua direncanakan pada hari Kamis 29 September 2022 pukul 19.30 WIB di RSG HKBP Pasar Minggu. 3. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming di rumah. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua Wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 30 September 2022 adalah wilayah 13. 4. Dewan-dewan. 1. Dewan Koinonia 1.1 Seksi Perempuan. Seksi Perempuan akan mengadakan kunjungan ke HKBP Parmingguan Marturia Rawadas Resort Pondok Kopi pada hari Minggu 25 September 2022. Kita doakan kunjungan ini berjalan dengan baik. 1.2 Seksi Remaja Parheyon Remaja 2022. Setelah warta jemaat kita mendengarkan sosialisasi dari panitia Parheyon Remaja. 1.3 Seksi AMA rangkaian kegiatan Parheyon AMA. Setelah warta jemaat kita dengarkan sosialisasi dari panitia Parheyon AMA. 1.4 Seksi Naposo Bulung, rangkaian kegiatan Parheyon Naposo Bulung. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia Parheyon Naposo Bulung. 4.2 Dewan Marturia, Seksi Sending. Tim doa Seksi Sending akan mengadakan doa bersama pada hari Senin 26 September 2022, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. 5. Pernikahan. Pengumuman kedua akan menerima pemberkatan nikah Gyodi Timothy Panggabean SDS, putra dari Bapak Insinyur Managam Demak Panggabean dengan Ibu Insinyur Heni Rintar Rifwani Boru Sirait, Jalan Warung Sila nomor 11 RT 2 RW 5 wilayah 13. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Gemala Rebeka Uliani Boru Tampu Bolon, Sarjana Hukum, putri dari Bapak R. Timbul Tampu Bolon, Sarjana Ekonomi, dengan Ibu Dr. Anda Fionita Lukitari Aromauli Boru Hutagaul. Alamat Jalan Hanglekiu 2 nomor 73, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat GPIB Hefata, Jakarta. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 9 WIB di GPIB
Evata, Jakarta. Nomor 6, jemaat pindah mulai hari Minggu ini, Minggu 25 September 2022, telah pindah ke anggotaan jemaat kita, keluarga Insinyur Tagur Vendre di Sitanggang dengan 1 orang anak, alamat Jalan Raya Pejaten, Kafling 3, Pasar Minggu, wilayah 5, pindah ke HKBP Serpong, Resort Serpong. 7, anak lahir, telah lahir anak perempuan di keluarga Ronat Parulian Sinaga, Priska Emiliana Boru Panjaitan pada hari Rabu 20 Juli 2022 yang beralat di Kebagusan Kecil nomor 25 RT 9 RW 3 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, wilayah 3. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Demikian warta yang kami sampaikan pada hari Minggu ini, dan saat ini kita mendengarkan sosialisasi dari Panitia Parheon Remaja, Panitia Parheon Ama, Panitia Parheon Naposo Bulung. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang saya hormati, Inang Pendeta Rospita Boru Sihombing, Amang dan Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta rekan-rekan remaja yang kami kasihi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya kita dapat mengikuti ibadah pagi ini baik secara langsung di gereja maupun secara live streaming. Perkenalkan, saya Amanda Simanjuntak, mewakili Panitia Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2022 menyampaikan informasi terkait rangkaian kegiatan Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2022 ini. Parheon Remaja HKBP tahun ini mengambil tema Restore Our Spirit yang terambil dari Ratapan 5 ayat 21 dan dengan subtema melalui rangkaian kegiatan Parheon Remaja kiranya dapat merangkul dan memulihkan kembali semangat pelayanan remaja HKBP Pasar Minggu. Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu workshop. Workshop tersebut mengambil topik pengenalan diri dan kenakalan remaja yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Dr. Frankie Napitupulu. Yang kedua yaitu kesehatian. Sebagai acara pelepasan anggota remaja yang sudah beranjak memasuki Naposo Bulung tahun ini dan penyambutan adik-adik sekolah minggu ke remaja yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 1 SMP. Maka dari itu, kami mengundang abang atau kakak remaja yang baru saja menjadi anggota Naposo Bulung. Acara workshop dan kesehatian ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 sampai Minggu 9 Oktober 2022 di Villa Mawar, Jalan Bumi Citeko nomor 18 Bogor. Yang ketiga yaitu Puncak Parheon yang akan dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober 2022 dimulai pukul 1 sampai dengan selesai. Akan dilaksanakan secara offline di Gereja HKBP Pasar Minggu dan disiarkan secara live streaming dengan acara ibadah minggu dan perayaan yang terdiri dari persembahan pujian, pembagian hadiah, dan lain-lain. Bagi teman-teman remaja yang ingin mengikuti acara workshop dan kesehatian tersebut, agar mendaftarkan diri dengan mengisi Google Form atau menghubungi nomor kontak person yang tersedia dalam warta jemaat. Demikianlah rangkaian Parheon kami. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Amang, Inang, orang tua, serta partisipasi dari seluruh anggota remaja HKBP Pasar Minggu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Horas. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Inang Rospita Burhombing,
Amang Inang Parhalado, Amang dan Inang seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Di sini kami dari Panitia Parheonama mensosialisasikan beberapa rangkaian kegiatan yang sudah ada dalam Tikting. Di sini perlu kami sampaikan ada beberapa kegiatan yang tanggalnya harus kami revisi, yaitu satu, donor darah dari rencananya tanggal 9 Oktober menjadi tanggal 12 November terkait dengan kesiapan PMI. Kedua, malam kesehatian AMA yang semula tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober menjadi tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober dikarenakan tanggal 30 Oktober ada kegiatan di gereja kita. Itulah yang perlu kami sampaikan kepada kita semua aka ama asa riama ita madohoti acara moliate. Shalom, Shalom. Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang saya hormati Inang Pendeta Rospita Boru Sihombing, Amang dan Inang Parhalado, serta jemaat yang saya kasihi, baik yang mengikuti ibadah secara langsung di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat-Nya kita dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nadia Sinaga, perwakilan dari Panitia Parheon Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2022. Kami dari Seksi Naposo Bulung akan melaksanakan acara Pra-Parheon dan Puncak Parheon. Adapun tema dan subtema terambil dari Roma 12 ayat 11 yaitu Keep the Fire of Prayer dengan subtema melalui pertolongan Roh Kudus, Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu dapat menjaga api Tuhan dengan pelayanan dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Adapun rangkaian Pra-Parheon yaitu A Day with Naposo Bulung akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 7 sampai 17.00 di Rumah Inang Sintuahani Boruhu Tagalung di Jalan Sarjana, RT 11 RW 9 nomor 4 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pra-Parheon ini memiliki konsep ibadah youth worship dengan tujuan interaksi dan disertai dengan kesehatian bersama melalui beberapa games yang diselenggarakan oleh panitia. Yang kedua, ibadah puncak Parheon Keep the Fire of Prayer yang akan dilaksanakan pada Minggu 9 Oktober 2022 pukul 18.00 bersamaan dengan berlangsungnya ibadah sore. Ibadah puncak ini akan menampilkan persembahan pujian serta rapak gondang yang akan menjadi penampilan akhir di ibadah sebagai bentuk pengenalan budaya Batak pada lingkungan Naposo Bulung. Sebagai tambahan informasi pada acara Pra-Parheon, yang pertama, kepada seluruh Naposo Bulung untuk mendaftarkan diri melalui link Google Form yang telah di-share oleh panitia ke grup Naposo Bulung. Yang kedua, kepada seluruh teman-teman Naposo Bulung dalam acara Pra-Parheon dan Puncak Parheon, kita akan menggunakan dress code yang pertama Pra-Parheon dengan dress code hitam dan Puncak Parheon dengan dress code baby blue untuk yang perempuan dan dress code abu-abu untuk yang laki-laki. Untuk informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui grup Naposo Bulung atau di media sosial Instagram Naposo Bulung serta dapat menghubungi panitia Erison Siahaan dengan nomor telepon 0813 8786 1654 dan Triksi Turnip di nomor telepon 0813 8778 3262. Dengan ini, kami memohon kepada teman-teman Naposo Bulung untuk segera mendaftarkan diri dan turut serta hadir pada dua rangkaian kegiatan Parheon tersebut. Mari kita melayani dan menyalakan api Tuhan bersama di Parheon kita. Demikian sosialisasi dari kami, atas dukungan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Horas. Kor Amasion.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang boleh beribadah saat ini bersama-sama di rumah Tuhan, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing atau dimanapun secara live streaming. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita saat ini yang tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh mengikuti di dalam hati. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti ingin memiliki harta. Setiap orang pasti ingin kaya. Setiap orang pasti punya impian dalam kehidupan ini, dia menjadi dari bagian orang-orang kaya. Dan setiap orang juga berbeda satu dengan yang lain, jenis bahkan jumlah dari harta yang dimiliki. Ada yang memiliki sedikit harta, tetapi ada juga yang memiliki banyak harta. Nah, yang memiliki banyak harta ini biasanya inilah yang disebut dengan orang kaya. Yang memiliki sedikit harta inilah yang disebut dengan orang miskin. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin menurut ukuran manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekayaan atas harta merupakan sesuatu yang relatif sesungguhnya. Tergantung dari sudut mana kita mengukur harta atau kekayaan itu. Tapi yang harus kita pahami bersama sesungguhnya adalah menjadi kaya itu tidaklah dosa. Punya impian menjadi seorang yang kaya itu tidaklah. Abraham juga seorang yang kaya raya. Berarti kaya itu tidaklah dosa. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memahami kekayaan itu dari sudut pandang yang positif. Kalau ada seseorang yang kaya, kita harus memahaminya bahwa memang dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan rajin, memakai waktu dengan baik, memakai kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan, melakukan, mengusahakan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepadanya dengan baik dan sungguh-sungguh pula.
Dia menikmati, dia menjalani, dia melakukan setiap tanggung jawab, pekerjaan, tugas yang telah diberikan Tuhan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dia menjadi orang yang rajin, dia menjadi orang yang gigih, dia menjadi orang yang bertanggung jawab, dia menjadi orang yang tidak mudah berputus asa. Dia tidak menjadi orang yang mau bermalas-malasan. Sebab bukankah firman Tuhan mengatakan 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Tuhan memerintahkan kita untuk berusaha. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Bukan berpangku tangan, bukan berleha-leha, bukan bermalas-malasan. Tetapi firman Tuhan katakan 6 harilah engkau harus bekerja. Jadi memanfaatkan setiap waktu, setiap hari-hari kehidupan, setiap kesempatan, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Tetapi kalau kita berleha-leha, kalau kita hidup boros, kalau kita bermalas-malasan, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lalu bagaimana kita bisa menjadi kaya dalam kehidupan kita ini? Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bekerja itu adalah perintah daripada Tuhan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Oleh karena bekerja dengan baik, dengan giat, maka seseorang bisa menikmati berkat pemberian daripada Tuhan itu. Kitab Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi firman Tuhan sesungguhnya mengajari kita bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita itu, bagaimana kita bisa mewujudkan harapan kita itu di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Oleh karenanya kita tidak berhak membenci orang yang kaya. Atau kita tidak berhak memiliki pemikiran yang negatif tentang orang kaya. Sebab ada saja orang yang mengatakan, ada saja orang yang menyebarkan fitnah terhadap orang yang kaya. Dia kan kaya karena korupsi. Dia kan kaya karena mencuri. Dia kan kaya karena memelihara jimat. Dia kan kaya karena dia kongko-kongko tuh sama bosnya, neko-neko itu sama bosnya. Dia kan sering sekali kita memiliki pikiran yang negatif kepada orang yang kaya. Lalu kita menyebarkan fitnah. Sesungguhnya ini adalah bagian dari ketidakmampuan kita. Sesungguhnya ini adalah bagian dari kesirikan kita. Lateni roha. Nah saya marsi gor-gor di bagasan roha. Dia tidak senang melihat orang lain senang, tetapi dia susah hati melihat orang senang. Dia benci, tidak suka kalau ada orang kaya. Idok rohanan yan. Sarupa maruk dirina. Mana bisa? Tuhan itu menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Tuhan itu juga melimpahkan berkatnya kepada kita. Tadi kita katakan di awal, ukuran kekayaan satu dengan yang lain itu pun berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karenanya, mari kita membuang pikiran-pikiran yang negatif itu terhadap orang kaya itu. Memang benar, toh doi memang. Ada saja kekayaan yang bersumber dari hasil kejahatan. Menjual narkoba, korupsi, mencuri, menipu, judi, merampok, menyelundup, ini dan itu, tipu sana, tipu sini, dan lain sebagainya. Memang adong dona songoni. Tetapi firman Tuhan hari ini tidak membahas kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan-kejahatan itu. Dari hasil kejahatan manusia di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya ketika engkau menjadi kaya, maka jagalah imanmu, syukuri apa yang ada pada dirimu, jangan tamak,
sebab hidupmu adalah ibadahmu. Sebab hidupmu adalah pujianmu kepada Tuhanmu. Sebab seluruh sendi kehidupanmu itu adalah ibadahmu, pujianmu kepada Tuhanmu. Maka jagalah imanmu, jaga hatimu, jaga mulut, jaga sikap, jaga perbuatan. Segala sesuatunya dijaga di dalam kehidupan kita ini. Sebab jika salah satunya saja tercoreng, maka ibadah kita itu tidaklah benar. Pujian kita kepada Tuhan itu tidaklah benar. Padahal tadi pemazmur itu katakan memuji Tuhan di seluruh sendi kehidupan kita ini. Ketika kita melangkah, ketika kita berbuat, ketika kita berbicara, semua itu adalah pujian kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jika ada hati yang tamak, jika ada hati yang sirik, jika ada hati yang tidak senang melihat orang lain senang, lalu apakah itu ibadah? Apakah itu menjadi pewujudan pujian kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Sekali lagi, tidak salah kalau kita ingin menjadi kaya. Kita juga jangan menjadi anti terhadap yang kaya. Sebab setiap orang pasti ingin sejahtera, ingin makmur, ingin bahagia. Atau adakah dari antara kita ini yang mau hidup miskin? Tidak ada toh. Kita semua maunya bahagia, sejahtera, makmur, segala sesuatunya terpenuhi di dalam kehidupan kita ini. Yang penting, yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana kekayaan itu kita peroleh sebagaimana Tuhan mau. Kekayaan itu adalah merupakan buah dari hasil dari pekerjaan kita yang jujur, yang giat, yang rajin, yang tekun itu, yang taat itu sepanjang kehidupan kita ini. Oleh karenanya untuk memahami pemberitaan firman Tuhan hari ini dari kitab Efesus ini, 1 Timotius ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau melihat sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini disampaikan di tengah-tengah jemaat Efesus. Yang memang sudah ada penyimpangan-penyimpangan terjadi, ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar di tengah-tengah kehidupan umat Kristen di jemaat Efesus ketika itu. Sehingga dikhawatirkan kalau jemaat Efesus itu akan tergoda untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, untuk melakukan kejahatan-kejahatan asal mamora. Songot dia pedalan ni napiting mamora. Jangan sampai jatuh kepada pemahaman yang demikian. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk memperoleh harta kekayaan di tengah dunia ini. Karenanya, Paulus mengingatkan, manusia dilahirkan dan mati tidak membawa apa-apa. Jika demikian, mengapa kita harus paksakan diri kita jatuh ke dalam dosa? Kalau toh pada akhirnya kita kembali kepada Sang Khalik itu tidak membawa apa-apa. Lalu mengapa kita harus mengotori ibadah kita kepada Tuhan? Persekutuan kita kepada Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau toh nantinya mate pehita, suadong taboa manangaha tinggal doi, tading doi. Dang boy buanotai tanah kita yang berhektar-hektar itu, dang boy buanotai mas taina sekian ratus kilo dan lain sebagainya. Tidak bisa kita bawa, lahir dan mati tidak membawa apa-apa.
Makanya dikatakan jangan sampai hanya untuk memperoleh harta duniawi ini lalu kita terjatuh ke dalam dosa. Tetapi berupayalah dengan baik. Tetapi berusahalah dengan baik. Berbuatlah jujur di tengah-tengah kehidupan ini. Percayakanlah kehidupan kita ini kepada Tuhan. Haporseai madebata, hapausi madebata. Sebagai pemazmur itu juga mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan jauh dari apa yang dia pikirkan. Jauh dari apa yang dia mau, Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita lewat firman Tuhan hari ini. Melalui hambanya Timotius itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita sungguh-sungguh di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau keinginan kita begitu besar, keinginan kita begitu menggebu-gebu untuk mendapatkan harta duniawi ini. Tetapi ingatlah, keinginanmu untuk menuruti Tuhan, keinginanmu untuk mempercayai Tuhan, keinginanmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau juga harus lebih besar dari keinginanmu untuk memperoleh harta duniawi ini. Dang nama dok, dang rikot tita hepeng, dang rikot tita mamora, dang rikot sinadongan di tonga-tonga ni portibion. Tetapi bagaimana kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita jangan terjatuh kepada hal-hal yang tadi disebutkan dalam firman Tuhan ini, celaka, binasa, terikat dengan nafsu duniawi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hal yang harus tumbuh di dalam diri kita sesungguhnya yang pertama itu adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini yang susah, ini yang sulit. Sebab keinginan kita di dunia ini, kalau sudah ada satu maunya dua, kalau sudah ada dua maunya tiga. Rasa cukup itu tidak pernah ada dalam diri kita manusia ini. Selalu terus ingin. Karena keinginan yang tidak bisa terkendali inilah tung hape taho ni ulama. Tung hape taho ni karejoa ma. Asal mah keinginan ini terpenuhi, tidak peduli Tuhan marah atau tidak. Kita lupa bahwa Tuhan kita itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Name pei menurut kita, besar pun itu menurut kita. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang pertama itu, bagaimana kita mencukupkan diri kita ini dengan apa yang ada pada diri kita. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ketika kita mencukupkan segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita ini. Jika kita diingatkan mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa makan, kita bisa berpakaian, kita bisa melakukan aktivitas kita, doa kalana asing, ya cukuplah. Hari ini berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupanku. Daimannya tadoate. Kalau kita hari ini bisa makan, bisa minum, bisa melangkah, masih bisa bernafas, cukuplah. Sasitong na iman yan. Tahamulatehom mapardalanan ni ngulutaon sadari manipat. Disarihon, didongani, diramoti, dilindungi oleh Tuhan kita itu. Ini artinya pusat kehidupan kita, orientasi hidup kita tidak lagi kepada harta kekayaan dunia ini. Alanido, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan anugerahkan, ikon sidok mauliate doau. Apakah itu kecil menurut ukuran manusia, ataukah itu besar menurut ukuran manusia? Alai mauliate mahudok, nunga dipasu-pasu de bataau.
Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepadaku. Orientasiku saat ini adalah Tuhan. Pusat dari kehidupanku adalah Tuhan. Jika Tuhan memberi lebih untuk aku, maka aku harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Jika Tuhan memberi aku lebih banyak dari orang-orang lain di sekitarku, iko sado hita tu pangatusion. Tuhan mau pakai kita. Naeng pakeon di debata hita. Tuhan mau kita ini menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ini yang selalu kita suarakan. Diberkati untuk menjadi berkat. Lalu bagaimana kita mau menjadi berkat dalam kehidupan kita ini? Kalau saja kita ini tidak pernah merasa cukup dalam hidup kita. Menang songolita. Itu kan? Saya terus menghisap, tidak pernah cukup. Butuh ngape alai tong dope. Jangan sampai justru apa yang kita hisap itu yang mencelakakan kita. Jangan sampai apa yang kita peroleh itu yang mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alanido, dapat tom mai, lului mai, radoti mai, pakai mai. Di bagasa dalani Tuhani. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Bagaimana kita sesungguhnya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Yanakon ni debata, boru ni debata. Naung pinilit ni debata. Bagaimana cara kita memperoleh kekayaan? Bagaimana kita mempergunakan kekayaan? Bagaimana kita memanfaatkan kekayaan yang telah Tuhan berikan itu kepada kita? Jangan cepat jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan dunia ini. Jauhkanlah diri kita dari roh materialisme. Jauhkanlah diri kita ini dari roh konsumerisme. Kalau kita sudah terikat kepada roh materialisme, konsumerisme, boy do gabe gaor rumah tangga, boy do alaniaha, engau rikot nian, baju na arga, baju na bagak, sian na mangolu mak timus di dapur, itu kan? Kalau kita sudah terikat kepada roh materialisme, konsumerisme, do takalana asing, memang borak do. Sai hola kita mania nanon ujago sia dongan. Tas tama ubega sia dongan. Moladong tamereng usong na ubega tas ni dongata jala bermerek. Busi saon. Aturan uang sekolah ni geleng do. Gabe bayenom may manuor tas. Dangolo dalu tu dongan na. Dibereng baju ni dongan na. Dibereng mobil ni dongan na. Perasaan tak mau disaingi itu juga aduh luar biasa mengikat kita ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Unang be, daung be. Lepaskanlah itu, jangan. Uriko do parsikolahan nidak danak, mereka menimba ilmu, mendapatkan ilmu. Asa tong boy na sida dapotan di pasu-pasu ni debata. Daripada tas bermerek itu. Daripada mobil mewah itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita ini sebagai umat yang dikasihi Tuhan kita itu juga. Hiduplah sebagaimana Tuhan mau. Hidup sebagaimana Tuhan mau, bukan hidup sebagai aku mau. Nah jot-jot itu kan. Aku mau hidup sebagaimana aku mau. Ini yang cenderung terjadi di dalam kehidupan kita ini. Karena keinginan kita lebih besar, karena maunya kita itu lebih mewujud dalam kehidupan kita ini. Jumuk jotamma Tuhani dipudita. Jumuk jotamma Tuhani dipudita hamu amanami inanami.
Utagoma marutungau. Utagoma dapat upah, dapat hasil, dapat untung yang besar daripada otik dapotau, marsik korau. Alamangi huton lomoni rohani Tuhani. Malang kali nasib kita hamu amanami inanami. Molo sahat do tunasongoni. Tetapi seharusnya kita harus punya prinsip Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah aku mencukupkan diriku saat ini dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi aku tidak meninggalkan Tuhanku daripada aku mendapatkan lebih banyak. Tetapi aku meninggalkan Tuhanku. Balik lagi, apa yang kita katakan tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lahir dan mati, kita tidak membawa apa-apa. Dading doi, harta itu hanyalah bunga-bunga kehidupan yang memperindah perjalanan kehidupan kita ini. Molo memperindah perjalanan kehidupan kita berarti bukan itu fokus kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi adalah hidup, ibadah, persekutuan kita, pujian kita kepada Tuhan kita itu. Karenanya mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk senantiasa mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita ini. Naing mamoraho, jumoloma lului harajaoni dibata. Itu saja kuncinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Jumolo ma pature parsaora murap doho debata. Jumolo ma goda ngasi pareo tahun manangihon suara ni debata. Lebih banyaklah kita ini lebih dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Membangun persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Mangulahon lomoni rohani debata. Mangihut di dong. Dungi tabahonon nama aka odeng. Tabahonon ni debata doi. Ditikini debata. Pasti Tuhan akan menambahkan berkatnya itu. Lehononna doi. Hobar tuna pinangi doni roham. Lehononna doi. Hobar tuna tinangnya konmu tu debata. Alai. Seberapa besar kita percaya akan firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Taingot ma. Allah yang memberkati Abraham itu jugalah Allah kita sekarang yang memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah yang memberkati Salomo dengan penuh kekayaan itu jugalah yang memberkati kita juga di dalam kehidupan kita saat ini. Hati-hati dok debata dia do jalo ommu. Ina tu si Salomo. Do tahe dipangido si Salomo hamoraod do. Hagabeod do. Hasangapod do. Do dipangido si Salomo hamu amanami inanami. Hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, agar dia sanggup memimpin, agar dia sanggup mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Desongoni manian hita hamu amanami inanami. Mulu godang di dok roham, di pasu-pasu, di bataho markite hamu raon. Tatap mana humaliangmu. Natongon pugus. Talup si urupan, unang tutup si pareomu, unang tutup, jangan menutup mata, terlebih mata rohani kita, mata hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin kita banyak melakukan kebaikan di dalam hidup kita ini, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk firman yang kami dengarkan hari ini, mengingatkan kami bahwa kekayaan itu adalah berkat Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karenanya ajarilah kami supaya kami lebih dulu mencari kerajaan Tuhan, membangun persekutuan kami bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ini, maka berkat-berkat di dalam hidup kami ini akan Tuhan anugerahkan. Rohul Kudus mula yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, agar kami senantiasa
tidak menjadi tinggi hati ketika Tuhan memberikan berkat lebih bagi kami. Dan kami juga tidak jatuh ke dalam kejahatan ketika kami hidup miskin, menderita di dalam hidup kami ini. Tetapi kami tetap bersama-sama boleh memuji memuliakan Tuhan, baik kaya ataupun miskin. Bapa di surga, biarlah kiranya firman-Mu hari ini juga menuntun kami supaya kami hidup sebagaimana yang Tuhan mau, menanggalkan keinginan-keinginan duniawi ini, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga lewat hidup kami, lewat berkat yang Tuhan curahkan bagi kami, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Kaulah yang memberkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus di HKBP Pasar Minggu ini, dari anak-anak kami sampai kepada para orang tua kami. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mempersekutukan kami dalam damai sejahtera, dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Berkati seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, dan biarlah semua boleh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian dan hormat kami. Dan biarlah semua itu kami lakukan juga sebagai ibadah kami yang sejati bagi Bapa dalam surga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, tambahkanlah sukacita, damai sejahtera dan cinta kasih yang daripada Tuhan, dan panjang umur, supaya seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan semakin bersukacita dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan, dan mereka boleh bersaksi Tuhan sungguh baik dalam hidup mereka. Kami mendoakan juga secara khusus Bapa dalam surga, seluruh jemaat-Mu yang lemah terbaring di rumah sakit atau dimanapun mereka. Tuhan, Engkaulah yang melihat mereka dalam kesakitan mereka, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh cinta kasih dan kuasa itu, memberkati mereka semuanya, obat-obatan, istirahat, makanan, minuman mereka semuanya, supaya mereka kembali pulih, sehat, dan boleh hadir di tengah-tengah gereja-Mu ini memuji Engkau, dan mereka boleh beraktivitas panjang hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Yesus, Tuhan,
berdiri. Surga yang mahal, kau tinggalkanlah kuasa yang fana. Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.